عدد ما شاءه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. Ini yang lalu Idrak, ada tasawur, ada tasdik. Yang tasawur ini ilim. Tasdik jazim, lahir kali taghyir juga ilim. Tasdik ghairu jazim, bisa dhon, bisa syarh, bisa waham. Tasdik jazim yang masih bisa berubah. Kalau sesuai kenyataan namanya itiqad sahih, kalau tidak sesuai kenyataan namanya itiqad fasid. Ilim ada di sini dan ini. Tasawur atau tasdik jazim, lahir kali taghyir. Lanjutannya wal ilmu illam yaftaqir ila nadhar daruriyun. Wal ilmu keyakinan illam yaftaqir ila nadhar jika dia tidak memerlukan kepada berfikir. Keyakinan yang didapat tanpa memerlukan berfikir. Wal ilmu dan keyakinan illam yaftaqir ila nadhar jika dia tidak butuh, tidak perlu untuk berpikir mendapatkannya. Daruriyun namanya ilmu daruri. Sama sebagaimana bisam'in sebab mendengar, wa basar dan melihat. Ini warna apa? Tutup botol ini? Tidak usah mikir ya. Kecuali warna apa? Tidak usah mikir kan? Ini berapa? Tidak usah mikir. Kalau mikir ya keterlaluan kalau mikir. Besar mana atas ini? Besar apa? Tidak usah mikir ya? Tidak usah mikir. Terasa yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Wa ghairuhu muktasabun. 1 tambah 1 berapa? Jadi coba dihitung dulu, coret-coret. Nah, enggak usah, saya yakin. Jadi tidak ilmu yang enggak pakai mikir namanya ilmu daruri. Yakin 1 tambah 1 2? Yakin? Sudah dihitung? Kita yakin? Wa ghairuhu yang selain itu, yang selain daruri. Daruri itu yang tidak pakai mikir. Wa ghairuhu yang selain itu muktasab. Namanya ilmu muktasab. Wa nadharu fi kulli makhluq huwa tafakkur. Nazar adalah tafakkur. Nazar melihat fi kulli makhluk di semua pencarian, huwa tafakkur itu disebut berfikir. Nazar yang di awal tadi di atas ini nazar adalah tafakkur. Ilmu yang tidak butuh nazar. Nazar itu mikir, itu tafakkur. Wa nazaru fi kulli makhluk huwa tafakkur. Liyahsulat dalil hanya 13 kali 3 berapa? 39. Tapi mikir dulu kan? Dulu 10 kali 3 30, 3 kali 3 9, 30 tambah 9 39. Mikir. 14 kali 6 10 kali 4 14 kali 6 10 kali 6 60, 4 kali 6 24, 60 tambah 24 84. Mikir, mikir bisa cepat bisa lama. Liyahsulat dalil agar mendapatkan dalil. Apa buktinya? Berapa tadi? 16 kali 4 84 buktinya apa? Buktinya 60 tambah 24 ya 84. Kok bisa dapat 60? 10 kali 6. Yang 24 4 kali 6. Oh iya sudah. Jadi betul 84. Betul apa tidak?
Itu namanya orang bisa berpikir dan orang tidak bisa berpikir. Liyahsulat dalil, agar mendapatkan dalil. Fahuwal mursyid ilal murad, maka dialah dalil. Huwa ini dalil. Dalil itu al-mursyid ilal murad, yang menunjukkan kepada tujuan. Tujuannya mau tahu hasilnya 16 kali 4. Dia berpikir ini. Faidah, kalau sudah didapatkan dalil, ya tamat, maka jadi acuan, jadi panduan, jadi pedoman. Faidah, kalau sudah didapatkan dalil, ya tamat, maka dijadikan panduan. Tadi berapa tadi? 16 kali berapa tadi? 16 kali 4 kan? 16 kali 6. Berapa tadi? Oh, 14 kali 6. 14 kali 6. Terus wal ilmu illam yaftaqir fi tahsilihi ila nazar wa istidlal, ilmu keyakinan in lam yaftaqir, jika tidak memerlukan fi tahsilihi, untuk mendapatkannya, ila nazar wa istidlal, kepada nazar dan istidlal. Sama nazar dan istidlal ini, berpikir, mencari bukti. 14 kali 6 10 kali 6 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 60, 24 total 84. Istidlal, cari dalil. Nazar istidlal, ini dalilnya ya. Dalilnya 14 kali 6 adalah 84, ini buktinya. Kalau sudah begini, yakin ya. Ilmu ilam yaftaqir fi tafsilihi ila nazar istidlal fahuwa daruri. Itu namanya ilmu daruri. Ilmu yang lihusulihi bimujarradil ihsas biha. Lihusulihi, karena didapatkannya keyakinan, bimujarradil ihsas biha, bimujarrad dengan sekedar ihsas, mengindra, biha padanya, fiha ba'dur fiha, min ghairi nadharin wa istidlal. Ini keyakinan bisa didapatkan dengan indrawi. Kama ay kalladhi yahsul bisam'in, ay kalladhi yahsul, seperti keyakinan yang didapatkan bisam'in, dengan mendengar. Faya'lamu, maka dia tahu, dia yakin, kaunahu khafiyan wa rafi'an, adanya itu khafi, pelan, au rafi' atau keras, wa basar, dengan melihat. Dia tahu ini kuning, ini putih, ini pink, ini hitam, ini hijau. Wa nahwiha wa nahwihima, dan semacamnya. Ada 5 ya. Sama, basar, syam. Faya'lamu kaunahu tayyiban aw karihan. Dengan syam, dengan indera pencium, hidung, dia akan yakin sesuatu itu thayyib, harum, au karih, atau busuk, harum atau busuk. Wadzauq, dengan indera perasa, lidahnya. Faya'lamu, dia tahu, dia yakin, kaunahu hamidun, adanya kecut, au hulwan, atau manis. Walamas, bayanglah kaunahu na'iman au khashinan, dia akan yakin adanya na'im, lembut, au khashin, atau kasar. Tidak perlu mikir ya. Sarung ini lembut, tidak perlu mikir. Kalau apa itu kafik, kasar, tidak coba lantai ini apa ini, lembut atau kasar, kok
pakai mikir, nggak perlu dipikir. Megang api panas, megang es dingin, nggak perlu mikir. Sekarang ini siang apa malam? Kok mikir gitu? Nggak bisa lihat kan? Siang apa malam ini? Apa lah? Sore katanya. Al-ilmu daruri wa ghairuhu, selain daruri, bahwa yaitu ma yaftaqir fi tahsilihi ila nazar wa istidlal, yang memerlukan untuk mendapatkannya kepada nazar dan istidlal adalah muktasab. Namanya ilmu muktasab. Ilmu kita yang kita pelajari ini muktasab. Tahu dari mana rukun sholat 17? Belajar, mikir, ngapal, mengartikan. Kal ilmi bi annal alam hadis, seperti yakin tahu bahwa alam semesta ini baru, tidak qadim, karena dia berubah. Mikir, namanya perubahan mesti baru, karena kemarin tidak begitu, sekarang begitu, berarti baru. Fa innahu mauquf 'ala an-nazar fil 'alam, sesungguhnya sesungguhnya ilmu bi annal alam hadis mauquf 'ala an-nazar, tergantung kepada nazar fil 'alam, pada alam semesta, wa ma nusyahiduhu fihi, dan apa yang kita saksikan padanya, minat taghayyur, dari perubahannya. Fayantaqil, maka berpindah, menghasilkan natijah, min taghayyurihi, dari perubahannya, ila hudusihi, pada hukum kebaruannya. Ta'rifun nazar wa dalil, definisi nazar dan dalil sama, nazar dan dalil. Wa nazar fi kulli matlub wa tafakkur, nazar dalam mencari semua pencarian, wa tafakkur itu disebut tafakkur, fihi litahdadi bihi ilal matlub, litahdadi agar kamu mendapat petunjuk, litahdadiya agar kamu mendapat petunjuk, bihi dengannya, ilal matlub kepada yang dicari. Qat'iyan, pasti, karena adanya yang dicari, al-dhanni atau dugaan. Nah, ini mikir itu bisa menghasilkan ilmu, itu kalau qat'i, atau menghasilkan dzan. Qat'i itu pasti. Wa huwal amarah. Nah, kalau dhanni itu disebut amarah, tanda-tanda. Wa haddahu Abu Bakr, didefinisikan nazar oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ta'liq nomor 10, Abu Bakar Al-Baqillani. Faqala, beliau berkata, nomor 11, ta'rifun nazar huwa, definisi nazar adalah tasawwurul fikri al-muaddi ila ilmin awdhan, gambar pikiran yang mengantar kepada ilmu atau dzan, yang mengantar kepada keyakinan 100%, al-dzan atau dugaan yang kuat. Fataqul, maka bisa kamu katakan, al-fikru, berpikir, itu artinya adalah harakatul dhihni, bergeraknya otak, fil maqulat, pada sesuatu yang makul, yang hanya berada di dalam pikiran, dalam akal. Ayya harakatin kanat, apapun gerakan pikiran yang ada, sawaun, sama saja, fi mahsus, pada yang dapat diindra, wa huwal mutakhayyal, itu disebut khayal, am fi khilafihi, atau kebalikannya. Ini kata-katanya agak membingungkan. Yang mudah dilihat ta'liq nomor 12 itu. La'allal murad, mungkin maksudnya
An-nadhar harakatul dhihni ayya harakatin kanat. Nadhar itu adalah pergerakan pikiran, pergerakan otak. Makanya belajar ini olahraga otak. Otaknya kalau diasah ini loh, seperti apa namanya? Seperti orang olahraga. Kalau tubuhnya dipakai olahraga terus sampai tua sehat, sama otak. Kalau otaknya dipakai mikir terus sampai tua, insya Allah tidak pikun. Orang yang otaknya pikun karena jarang dipakai mikir. Kalau otaknya dipakai mikir terus, diasah terus sampai tua masih mau menghafal terus, insya Allah nggak akan pikun. Kalau otaknya dipakai mikir terus. Makanya anak punya cita-cita kepingin hafal Quran sebelum mati. Itu ya, cobalah jadi orang itu kepingin gitu. Kepingin dulu, kalau kepingin nanti bisa dicapai. Kalau nggak kepingin, ada santri ditanya nanti kepingin hafal Quran. Enggak lah. Kok ada santri nggak kepingin hafal Quran? Kepingin, anak kepingin hafal Quran. Biar otak dan lemah. Al-Quran itu kalau inti ngapal satu hari satu ayat 17 tahun selesai. Satu hari satu ayat 17 tahun selesai. Nah, kalau ngapalnya umur 40 baru mulai ngapal, misalnya 57 selesai. Kalau rata-rata umur umatnya Rasulullah 60 tahun, nggak ada kata terlambat untuk ngapal Quran. Asalkan ya otaknya belum tumpul ya. Ini sampai sekarang jangan ditumpulkan otakmu. Ini kalau ada mikir gini ini mestinya seneng. Olahraga, ngapal ini olahraga otak. Ya, pergerakan otak itu namanya nadhar. Nanti tinggal apa yang dinadhar, bergerak, memikirkan bergerak pada hal apa. Silakan kita lihat nomor 12. Nadhar itu lebih umum daripada pikir ya. Nadhar itu harakatul dhihni ayya harakatin kanat, pergerakan otak apapun pergerakannya. Sawa'un fil maqbul, sama saja ya, fil maqbul pada yang maqbul, atau fil mahsus atau pada mahsus. Bedanya kalau fil maqbul wa huwal fikru, namanya mikir. Kalau fil mahsus wa huwal khoyal, namanya khoyal. Tapi khoyal ataupun fikir dua-duanya adalah nadhar. Kalau nadhar fil maqbul namanya fikir, nadhar fil mahsus namanya khoyal. Mahsus itu bisa terindra. Mahsus itu bisa terindra. Terindra itu ya tadi bisa dilihat, bisa dicium, bisa dipegang, itu namanya mahsus. Kalau ente mikirin uang, itu namanya khoyal. Otaknya bergerak, nadhar kepada uang, itu namanya khoyal. Nah, otaknya membayangkan orang, khoyal, membayangkan nanti kalau anak kiriman, anak mau jajan ini, jajan itu, jajan itu bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dilihat, itu namanya khoyal. Tapi kalau otaknya bergerak, Zaidun yadribu amron. Kenapa kok amron ya? Kok nasob ya? Oh, nasob itu maf'ul. Nah, ini namanya fikir. Karena maf'ul itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa dirasakan. Nah, bedanya fikir dan khoyal itu. Kalau cuma ada dalam pikiran, nggak ada wujud nyatanya, itu namanya fikir. Tapi kalau ada wujud nyatanya, namanya khoyal. Dua-duanya nadhar. Nadhar itu harakatul dhihni ayya harakatin, bergeraknya otak, apapun pergerakannya. Kalau di maqbul namanya fikir, kalau di mahsus namanya khoyal. Kembali ke atas. Liyahsulat dalil, agar terhasilkan suatu dalil. Fa in hasala bil fikri ilmun, jika dihasilkan dengan berpikir suatu keyakinan, bahwa dalil, maka hasilnya itu menjadi dalil. Tasawwuran kanal ilmu, ini tasawwuran kanal ilmu atau tasdiqan, ilmu yang tasdiq atau ilmu yang tasawwur.
Tasawwurun kanal ilmu atau tasdiqan. Tasawwur adanya ilmu atau tasdiq. Wa illam yahsul illa dzan, kalau tidak dihasilkan kecuali hanya dzan, summiya amarah, namanya amarah, bukan dalil. Apa namanya? Ini kok tahu Habib datang? Karena lihat sandalnya. Yakin itu. Ini sandal itu sandalnya Habib. Enggak ada yang punya sandal gitu kecuali Habib. Nah, maka adanya sandal itu melahirkan keyakinan dalil. Kalau enggak yakin, kayaknya iya. Tadi siapa namanya? Rio pergi ke apa itu? Bandara. Yakin enggak? Enggak yakin. Jadi pergi ke bandara namanya amarah, bukan dalil. Yang sandal tadi dalil, karena melahirkan ilim. Adapun perginya Rio ke bandara selama tidak memberikan keyakinan namanya amarah. Fadzanni la yatanawal illa tasdiq. Ini dzan enggak ada kecuali di tasdiq. Kalau tasawwur pasti ilim. Tapi kalau tasdiq bisa dzan, bisa syak, bisa waham. Fadzanni la yatanawal illa tasdiq. Dzanni tidak akan masuk kecuali pada tasdiq. Pasti ada hukum di dalam dzan. Tidak mungkin tasawwur itu dzan. Kalau tasawwur itu hanya ilim atau jahil. Kalau benar berarti ilim, kalau salah berarti jahil. Tasawwur ilim, ada mutasawwur jahil. Tapi kalau tasdiq, jazim apa ghairu jazim? Kalau jazim bisa ilmu, kalau ghairu jazim dzan. Dan tasdiq ini kan ada hukum ya. Kalau ini Habib, kalau ini Habib datang, kalau yakin ilmu, kalau nggak yakin nggak mungkin. Habib itu apa ya? Bukan tasawwur namanya. Jadi fadzanni la yatanawal ila tasdiq. Kayaknya Habib itu bukan Habib lah, orang yang lain. Zahnan, tahu anak Zahnan, ilim. Kalau Zahnan itu apa ya? Kayaknya semacam tumbuhan. Ragu kepada wujudnya Zahnan. Enggak ada ragu kepada tasawwur. Yang ragu itu mesti tasdik, ada hukum. Zahnan datang. Kayaknya iya, kayaknya enggak. Jadi dia ragu kepada hukum, bukan ragu kepada Zahnan. Itu apa ya? Orang apa tumbuhan apa binatang? Wal ilmu yashmalu tasdiqa wa tasawwur. Kalau ilmu mencakup tasdik dan tasawwur, ini ilmu bisa ditasawwur, bisa ditasdik juga. Tasdik jazim lah kalau kabir ilmu. Fahuwa ay ad-dalilul hasil al-mursyid ilal murad. Maka dia dalil yang dihasilkan itulah mursyid yang menunjukkan ilal murad kepada maksud. Li'annahu alamatun alaih, karena dalil adalah alamat alal murad. Wala hajata ila ta'rifil istidlal, wa selesai. Dalil itu yang mengantar kepada tujuan. Nanti mau tahu sesuatu, mau tahu hasilnya 16 kali 4 tadi, cari dalilnya. Kalau dalilnya udah ketemu muradnya. Wala hajat ila ta'rifil istidlal, tidak perlu lagi mendefinisikan istidlal, karena sama istidlal itu ya nazar. Wa in arrafahu Imamul Haramain ma'an nadhar ta'kid, dan meskipun arrafahu didefinisikan oleh Imam Haramain ma'an nadhar, bersama nadhar ta'kid dan penguat. Imam Haramain tetap mendefinisikan nadhar sebagai penguat untuk definisinya nadhar. Biqaulihi, dengan perkataannya Imam Haramain, al-istidlal talabud dalil. Istidlal adalah mencari dalil. Intinya sama. Li'anna mu'addahuma wahid, karena tujuan keduanya sama, yaitu mursyid ilal murad. Fa'idan hasolat dalil, jika sudah didapatkan dalil, fahuwa yu'tamadu alaih, maka dia yu'tamad, dijadikan
panduan, acuan, landasan alaihi atasnya. Yutlaqud dalil, digunakan kata dalil. Yutlaqu, dimutlakkan, digunakan kata-kata dalil itu ala pada ma sesuatu bihil irsyad yang memberi petunjuk. Jadi, apapun yang memberi petunjuk itu namanya dalil. Apapun yang memberi petunjuk namanya dalil. Wa dzalika syamil lidalil al-hissi wal aqli wa syar'i. Semua itu mencakup dalil yang hissi, yang terindra, wal aqli atau dalil aqli, dalil pikiran seperti tadi, angka-angka ini aqli, wa syar'i dan dalil syar'i. Apa hukumnya darah? Darah apa ya? Hukum apa ini? Hukum dipegang apa diminum? Semuanya cari dulu dari Al-Quran. Setelah ketemu, yakin, oh darah itu najis. Najis haram diminum. Kok bisa yakin? Ada dalilnya. Mana? Al-Quran. Dalil syar'i. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini dengan dalil syar'i, Al-Kitab was Sunnah, Al-Quran dan hadis. Wa ma yansha'anhuma, dan apa yang lahir dari keduanya, minal ijma' wal qiyas. Inda, menurut man yaqulu bihi, menurut yang berkata begitu. Wa huwal jumhur, nomor 13, itu jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dalil syar'i ada 4 yang disepakati: Al-Kitab was Sunnah wal ijma' wal qiyas, adz-dzannu wal wahmu wasyak. Dengan ini, tsumma alladhi yahsulu fit tasawwuri, bi ghairi jazmin fa mu'addan nadhari taraddud, farajihul amrayni dhannun wa syakkun mustawil wajhain. Summa, kemudian katanya, alladzi yahsulu fit tasawwuri, yang dihasilkan dalam tasawwur, bi ghairi jazmin. Ini ya, tasdid ini adalah tasawwur bi ghairi jazmin. Bi ghairi jazmin. Fa mu'addan nadhari, maka hasil dari nadharnya taraddud, adalah taraddud antara dua hal, tidak ilim, tidak yakin. Tasdik itu kan tasawwur ma'a hukum. Tasdik itu tasawwur ma'a hukum. Kalau tasawwur saja bila hukum, idrak ma'a hukum. Idrak tasawwur sama. Tasawwur ma'a hukum, tasdik. Tsumma alladhi yahsulu fit tasawwur bi ghairi jazmin, kemudian yang dihasilkan dalam tasawwur bi ghairi jazmin, tanpa ada kepastian, fa mu'addan nadhari, maka hasil nadharnya taraddud, berada di antara dua hal. Farajihul amrayni dhannun, yang unggul dari dua perkara namanya dhon, wa syakkun mustawil wajhain, dan syak mustawil wajhain, yang sama dua sisinya. Nanti lawannya dhon itu waham. Qala syarih, tsumma alladhi yahsulu fit tasawwur, kemudian yang dihasilkan dalam tasawwur, in kana jaziman faqad sabaq, kalau tasawwurnya jazim, tasawwur ma'a hukmin jazim, qad sabaq, telah lalu, itu namanya ilim ya. Tasawwur ma'a hukmin jazim la yaqbalu taghyir, itu ilim. Wa in kana bi ghairi jazmin, kalau ada tanpa kepastian, fa mu'addan nadhar taraddud, maka hasilnya nadhar taraddud, berada di antara dua hal, antara baina-baina. Ay, maksudnya annahu idza taraddada al-hukmu baina amrayn, bahwasanya jika taraddada al-hukmu, terlempar hukum baina amrayn, antara
ayyatarajjah ahaduhuma, ada kalanya unggul salah satu, aula atau tidak. Farajihul amrain, maka yang unggul dari dua perkara itu dhannun namanya, wa muqabiluhu, lawannya wahm. Qala Ibnul Khabbas, berkata Imam Ibnul Khabbas, wa huwa kanufurin nafsi, seperti takutnya orang minal mayyit, dari mayyit, ma'al ilmi bi'adami batshihi, disertai yakin tidak bisa memukul mayit, tidak bisa mukul. Tapi kenapa orang takut sama mayit? Takut sama orang mati. Padahal tahu orang mati tidak bisa mukul. Wa nufuriha, dan takutnya orang, takutnya nafas, min syurbil halab, halab ini halab, dari minum susu, fi qaruratil hajjar, di gelas tukang candu. Gelas habis buat ngambil darah kotor, dipakai buat minum susu. Orang tidak mau, walau silat al-famarrah, walaupun dicuci, sudah dicuci 1000 kali. Kenapa kita harus tahu apa itu ilim, apa itu dhon, apa itu syak, apa itu wahm? Karena nanti hukum dibangun di atas itu. Karena hukum dibangun dari secontoh, ini kentut, inti ilim kentut, dhon kentut, syak kentut, atau wahm kentut. Karena nanti hukumnya dibangun atas itu. Kalau inti ilim kentut, ya jelas harus wudu, batal gitu. Kalau inti dhon kentut, nanti ada hukum yang harus dhon. Kalau cuma ilim nggak sah. Misalnya, nah ini bukan misalnya itu ya, karena kasih misal keseluruhan. Hukum jual beli misalnya. Apa hukum menjual anggur kepada orang yang alimta annahu yattakhidhu khamran? Paham ya? Apa hukumnya menjual anggur kepada orang yang alimta, ente yakin yattakhidhu khamran, dia jadikan sebagai khamr? Paham ya? Beda lagi nanti, apa hukumnya jual anggur kepada orang dzonanta annahu yattakhidhu khamran? Itu dzon, dia akan buat itu jadi khamr. Ada lagi nanti, ma hukmu menjual anggur kepada orang syakakta annahu yattakhidhu khamran. Itu syak, dia akan menjadikan khamr. Dan yang terakhir, apa hukum menjual anggur kepada orang tawahamta, itu wahm, dia menjadikan itu sebagai khamr. Nanti beda-beda hukumnya. Paham ya? Nah ini hukum ini dibangun di atas ilim, di atas dzon, di atas syak dan wahm. Maka harus tahu apa pengertiannya ilim, dzon, syak dan wahm. Dan yang terakhir wahm ini, la yambani alaihi minal ahkam illa fi qalil. La yambani, tidak terbangun alaihi, atas wahm, minal ahkam, dari hukum, illa fi qalil, kecuali qalil. Nah, misalnya di sini dikatakan kata wahumil ma ba'da tahaqquqi adami, seperti wahm air setelah pasti tidak ada. Inilah, ente mau wudu nggak ada air, kan cari dulu, ya, cari dulu. Setelah cari nggak ketemu, tayamum. Tengah-tengah sholat dengar suara bericik apa, kayak gerimis ya, kayak gerimis. Tapi kan itu belum yakin, ini gerimis apa bukan ya? Belum yakinnya itu tingkatan apa ente? Dzon, syak atau wahm? Baik. Tapi ternyata di sini dikatakan wahm pun itu sudah membatalkan tayamum. Apalagi sampai syak, apalagi sampai dzon, apalagi bukan syak, bukan dzon, apalagi di sholat di lapangan ini tahu ini air jatuh, ya ilim berarti.
Padahal waham saja sudah cukup. Waham saja sudah cukup untuk membatalkan wudu. Tawahumil ma', waham ada air, ba'da tahaqquqi adami, setelah yakin tidak ada air. Fa innahu yubtilu tayammum 'indana, itu membatalkan tayammum menurut kita. Wa ghairi dzalik mimma huwa muqarrar. Beda dengan ilim, dzon, syak, misalnya ente tadi wudu, kemudian sekarang ilim, tadi kentut, yakin, ya batal wudunya. Tadi nggak sengaja jalan papasan sama orang perempuan, yakin, ilim, ya jelas batal wudunya. Tapi kalau dzon kan tidak, kalau dzon kan nggak batal. Ente tadi yakin sudah wudu, terus ke warung, ke bude, beli jajan. Pas ngasih uang atau pas dikasih kembalian, tangannya kena apa enggak? Kan mesti ada dua kemungkinan kan, kena apa enggak. Lebih kuatnya kemana? Lebih kuat ke kena. Berarti secara di dalam waktu yang sama ada kemungkinan enggak kena. Paham ya? Tadi kena apa enggak ya? Tangannya pas ngasih kembalian loh. Tadi kena apa enggak ya? Berarti kena apa enggak? Lebih kuat yang mana? Lebih kuat kenanya sih. Berarti dzon kena. Ketika dzon kena, ada sisi yang sama, waham enggak kena. Apakah wudu batal dengan itu? Tidak. Wudu tidak batal dengan dzon. Wudu tidak batal dengan syak, wudu tidak batal dengan waham, wudu hanya batal dengan ilim. Tadi jelas tangannya Budi megang tangan anak, dipukul tangan anak, ilim, ya batal. Nah, jadi hukum akan dibangun berdasarkan hal-hal seperti ini. Apakah itu ilim, dzon, syak atau waham. Wa syakkul mustawil wajhain, syak itu yang sama dua sisi, aina dharain. Fattaraddud fi qiyam Zaidin wa nafyihi 'ala sawa' syak. Ragu berdirinya Zaid dan tidaknya ala sawa dengan ukuran yang sama, syak namanya. Wa ma'a rujhani tsubut awil intifa, dengan unggul iya atau tidak, namanya dzon. Wa muqabiluhu wa, kebalikannya waham. Waham itu kebalikan dari dzon. Jadi ada di waktu yang bersamaan. Kalau ada adzunnu, mesti ada atawahamu juga. Wa hadhihi tariqatul usuliyyin, ini adalah caranya para ulama usul. Apa hadhihi maksudnya? Membedakan antara dzon, syak dan waham, itu tariqatul usuliyyin. Bi khilafiha indal fuqaha, berbeda menurut fuqaha. Nomor 14, fal fuqaha la yufarriqun bainadz dzon wasyak wal waham. Fuqaha biasanya enggak bedain itu. Fi aksaril masail, di kebanyakan masalah. Yang ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak itu mau syak, mau dzon, mau waham sama. Kenapa di usul beda? Karena usul mendefinisikannya. Sedangkan fuqaha adalah hukum yang dibangun di atasnya. Dan biasanya hukum yang dibangun atas dzon, syak dan waham seringnya sama. Kadang-kadang beda. Seperti tadi menjual khamr, menjual anggur kepada orang yang intidhon dia akan bikin menjadi khamr haram. Menjual anggur kepada orang yang itu waham, dia akan jadikan khamr itu boleh. Yang syak karena nggak tahu atau hukum lupa. Hukum dibangun di atas itu. Al-adillah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fadila tawfiq lana wa kharabatin lana fi dinina wa bi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل على سيدنا محمد